Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Apa kabar di masa pandemi ini? Mudah-mudahan kalian sehat-sehat saja ya. Kita lanjut untuk belajar lagi nih. Saya akhir-akhir ini lagi mengerjakan sebuah proyek, jadi agak agak jarang mengupload video. Tapi nggak apa-apa, karena yang WA saya tetap banyak. Nah, di sini saya sedang menampilkan sebuah rangkaian yang juga merupakan produk saya ya. Jadi merupakan produk saya. Jadi rangkaian yang saya tampilkan ini adalah rangkaian yang sudah menghasilkan uang. Kalian bisa tiru nih. Nah, di sini saya tidak akan membahas secara terperinci ini rangkaian yang selengkapnya ya. Selengkapnya rangkaian yang saya sedang tampilkan ini. Namun saya akan membahas tentang bagaimana cara kita untuk mendeteksi sebuah dinamo yang stuck atau yang stall ya. Saya kurang tahu kalau bahasa Inggrisnya apa. Yang pasti kita gimana cara yang pasti intinya itu untuk mendeteksi gimana eh, ap, apa sebuah dinamo atau sebuah motor. Di sini saya pakai 12 volt ya DC. Itu bagaimana caranya kita mendeteksi sebuah dinamo itu untuk ini untuk apakah dia macet atau enggak, apakah dia berhenti atau tidak. Jadi misalnya kita beri tegangan dia 12 volt. Nah, terus dinamonya itu kita buat buat mutar pintu misalnya ya, buat buat menggeser pintu. Nah, gimana caranya kita mendeteksi apakah pintunya itu sudah sampai atau belum, sudah mentok atau belum ya. Jadi saat kita mendeteksi pintunya mentok, kita putuskan arusnya sehingga dinamonya tidak menerima arus terus-menerus saat macet sehingga dia tidak tidak panas ya atau bisa jadi terbakar ya kalau arus arus adaptornya besar. Nah, selain itu juga kita kadang saya juga menggunakannya untuk mendeteksi ini ya, mendeteksi pintu saat pintu sudah tertutup misalnya. Nah, untuk mengurangi sensor sensor pintunya sendiri ya. Jadi sensor pintu yang saat pintu sudah tertutup biasanya kita gunakan beberapa sensor ya. Beberapa sensor yang mungkin kita gunakan, pertama yang paling simpel itu ya saklar limit switch ya. Kita pakai saklar biasa, jadi saat pintunya misalnya nutup dia nabrak saklar, terus saklarnya itu memutus memutus arus ya. Misalnya saklarnya itu dibaca oleh Arduino sehingga Arduino mendeteksi bahwa pintu sudah tertutup dan memutus arus ke dinamo. Kemudian kita bisa juga menggunakan selain saklar fisik, kita bisa menggunakan saklar magnetik ya, yang lebih menurut saya lebih aman ya, lebih aman dari cuaca ya, karena dia biasanya tersegel ya, jadi nggak mudah berkarat bagian dalamnya. Terus juga saya lihat tidak mudah eh, berarang ya ininya platinanya di dalam saklarnya, sehingga lebih awet lah. Nah, untuk itu saya gunakanlah untuk menghindari penggunaan saklar magnetik atau saklar fisik biasa, saya gunakanlah deteksi deteksi arus. Jadi cara kita mendeteksi dinamo yang sedang macet ya, saat kita beri tegangan dia terus macet, nabrak atau mentok, itu kita bisa melakukan beberapa beberapa hal ya. Pertama, kita bisa deteksi, yang paling bisa kita lakukan adalah kita deteksi arus. Kita bisa menggunakan sensor arus ya, sensor arus yang banyak modulnya di dijual ya. Harganya juga lumayan murah. Namun di sini saya sama sekali tidak menggunakan sensor arus. Alih-alih menggunakan sensor arus, saya hanya menggunakan dua buah resistor. Dua buah resistor. Nah, di sini sebenarnya yang intinya adalah dua buah resistor ini, yang mana dia membaca keluaran dari dioda ini. Ini adalah dioda bridge ya. Ini adalah dioda bridge yang mana dia inputnya merupakan dinamo ya. Jadi kita oke.
Jadi kita lihat di sini ada sebuah modul E298, yaitu modul driver motor ya. Jadi output dari driver ini akan ke dinamo, ini soket dinamonya ya, ini soket dinamonya, positif negatifnya. Nah, output dari L298 kita ke dinamo. Nah, terus selain ke dinamo juga masuk ke dioda bridge ya, dioda bridge. Kenapa saya menggunakan dioda bridge di sini? Itu untuk menyearahkan ya. Jadi sebenarnya karena dinamo yang ada di sini itu disuplai oleh L298, yang mana dia bisa mempunyai fitur bolak-balik ya. Dia mempunyai fitur bolak-balik sehingga kita butuh untuk menyearahkannya dulu karena kita ingin membaca tegangannya ya, tegangan positifnya saja, sehingga kita searahkan kemudian di sini ada dua buah resistor. Apa sih fungsi resistor ini? Sebenarnya fungsi resistor ini lebih ke menurunkan tegangan. Jadi ini disebut dengan voltage divider atau pembagi tegangan. Rangkaiannya seperti ini. Saya sudah pernah membahasnya di video khusus ya untuk voltage divider ini. Intinya apabila kita menggunakan dua buah resistor seperti ini, terus bagian ujungnya satu ke negatif, ujungnya satu ke positif, di tengah-tengahnya itu apabila nilai resistornya sama, di tengah-tengahnya itu akan bernilai tegangan yang setengah dari tegangan yang antara negatif dan positif ini. Misalnya di sini kita beri tegangan 12 volt ya antara positif dan negatif ini, maka di sini hasilnya akan ada 6 volt ya. Akan ada 6 volt. Nah, di sini dia outputnya merupakan output 12 volt ya, output 12 volt. Kita voltage divider. Di sini sebenarnya saya tidak menggunakan 1 kilo ohm, tapi saya menggunakan yang lebih untuk bagian sininya agar dia bisa maksimal hanya 5 volt ya. Terus jadi maksimalnya apabila tegangannya 12 volt, dia akan di sini akan menjadi 5 volt sehingga bisa dibaca oleh pin A7 dari Arduino Nano ini. Pin A7 ini saya manfaatkan untuk membaca nilai analog ya. Nah, di sini kita akan membaca nilai tegangan. Apa iya tegangan dinamo akan berpengaruh saat dinamonya drop atau saat dinamonya macet ya atau nabrak ya. Iya benar, jadi saat dinamonya macet, dia sebenarnya tegangannya akan terpengaruh. Namun apabila arus yang disuplai juga kuat, sebenarnya dia bisa jadi tidak terpengaruh juga. Maksudnya adapun terpengaruh walaupun jadi sedikit ya. Jadi apabila adaptornya kuat terus dinamonya macet pun dia tegangannya nggak akan turun karena kemampuan arus dari power supply-nya kuat. Jadi bisa-bisa dinamo terbakar dan tegangan tetap 12 volt. Karena itulah yang saya baca ini adalah output dari sebuah modul ajaib. Saya sudah pernah bahas modul ini L298. Jadi output dari L298 ini sudah terproteksi oleh IC yang ada di L298 sendiri. Jadi walaupun dinamo kalian konslet itu dia tidak akan overload ya. Dia punya protect overheat, dia punya protect overload. Jadi sehingga sebenarnya dia sudah dalam anggapan saya sudah mempunyai current limiter ya. Dia sudah punya arus maksimal yang bisa dia handle, dan memang secara datasheetnya, spesifikasinya dia hanya bisa menghandle kalau tidak salah sekitar 1 ampere saja. Jadi di sini kita bisa manfaatkan saat dinamonya dinamonya macet, maka kemampuan arusnya yang cuma 1 ampere itu akan menurunkan tegangan. Jadi tegangan jepitnya dia akan turun ya, tegangannya akan turun karena tegangan jepit yang rendah. Nah, disitulah kita akan membaca melalui pin analog 7 ini, pin A7. Hanya dengan dua buah resistor ini sebenarnya ini nggak perlu. Seandainya dinamo ini tidak diperuntukkan untuk bolak-balik, kita tidak perlu
ini ya, kita tidak perlu dioda bridge ini ya, dioda bulak penyearah ini. Jadi ini karena dia dinamonya bisa putar bolak-balik, kita butuh ini untuk mendapatkan hanya nilai positif saja masuk di bagian resistor ini. Sekarang kita praktek ya. Sekarang kita praktek dan kita lihat modulnya. Seperti apa sih modulnya? Oke, ini dia teman-teman modulnya. Di sini yang sesuai dengan yang ada di rangkaian tadi, ada Arduino Uno, ada sebuah dioda bridge di sini. Jadi untuk kalian yang belum tahu, dioda bridge itu adalah 4 buah dioda yang digabung ya, sebagai dioda penyearah ya. Terus ini ada resistor divider, voltage divider ini. Ini RTC untuk timer. Jadi ini sebenarnya rangkaian timer untuk pintu ya. Nah ini modul L298 yang saya sematkan langsung ke PCB-nya. Nah, ada output di sini. Outputnya ini input 12 volt dan ini untuk motor DC-nya ya. Ini motor DC-nya saya pakai power window. Kita coba dulu ya. Jadi ini power window-nya dipasang di bagian outputnya. Nah, di sini kita akan uji coba untuk ininya, untuk auto stopnya ya. Dia berhenti saat bebannya besar atau dinamonya stuck. Jadi kita bisa mengamankan dinamo dari overheat. Ini drivernya L298, kita masukkan dulu tegangnya. Jangan sampai terbalik. Oke, sudah menyala. Sekarang kita lihat. Sekarang kita tes dulu ya. Ini durasi putar kita buat besar saja. Oke, ada motor lewat. Tusuk kabel. Oke, sekarang kita coba manual. Oke, dinamonya terputar ya. Sekarang kita coba dia tutup. Nah, seharusnya sekarang posisinya dia terbuka, dia akan berputar. Kita oke. Sekarang coba kita tahan. Nah, dia langsung berhenti ya, dan status pintu tertutup. Terbuka. Sekarang kita tutup lagi supaya dia terbuka lagi. Dan berhenti. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat bagi kalian dan bisa menambah wawasan kalian dalam elektronika. Terima kasih, saya Ronald Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap menjaga prosedur kesehatan ya, protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.